Salam Abi Bapak Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memelihara, memberkati dan melindungi kehidupan Bapak. Ya, saya masih terlindungi. 3 hari yang lalu, bukan 3 hari yang lalu, saya nggak bisa bangun. Seminggu sebelum saya khutbah. Kasihan si Joper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Junhi Channel. Si Udin muncul lagi nih, mau menghibur kita semua, walaupun kondisinya belum sehat benar, tapi Udin maksain tampil di YouTube. Lihat saja mukanya yang pucat seperti mayat hidup. Kasihan saya sama si Joper. Atau jangan-jangan ini bukan Udin, melainkan roh gentayangannya Udin. Tapi bodoh amatlah emang gua pikirin. Kali ini Udin akan membacakan komentar netizen kebanggaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita tonton videonya. Terima kasih juga kepada Muslim yang sudah masuk Kristen dan melihat kebenaran, kewarasan mereka, dan sudah tidak terhitung berapa jumlah mereka. Karena saya tidak melakukan perhitungan khusus berapa mereka yang masuk Kristen lewat penjelasan channel Saifuddin Ibrahim. Tapi bohong. Mana ada Muslim yang masuk Kristen, gara-gara penjelasan Udin yang ngawur dan ngaco, yang ada malah sebaliknya. Orang Kristen masuk Islam karena penjelasanmu itulah, mereka jadi bertanya-tanya. Apa benar Islam seperti itu? Akhirnya orang yang cerdas dan jujur mencari kebenaran dari sumber yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti ustadz dan ulama yang kompeten. Dan mereka pun akhirnya berbondong-bondong menjadi mualaf. Tentu ini adalah kegembiraan bagi saya dengan 2 kali sehari, siang dan malam, waktu Amerika, ataupun juga berbalik waktu Indonesia, di dalam saya menyampaikan berita-berita. Hoax terus. Betul sekali. Berita ini. Baiklah saudara-saudara, saya akan membacakan komentar-komentar netizen, baik yang Muslim maupun yang Kristen, dengan menyampaikan hal ini kepada Anda semua. Saya ditelepon ini lewat channel saya. Dari Laksakok katanya, berhenti berhujat Islam, belajar agama Kristen dengan baik, baca Bible dengan baik, jangan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ketimbang menghujat Islam, sulit ditemukan kelemahannya. Tuh dengerin Din, belajar Bible yang benar. Jangan selalu menghujat Islam dengan tuduhan-tuduhan palsu, yang sebenarnya tuduhan itu sudah terkonsep lama dari kaum misionaris dan orientalis. Jadi tuduhan Udin itu gak ada yang bersumber langsung dari Udin, melainkan hasil contekan Udin ke konsep yang sudah ada. Kalau dia mau jujur mencari kesalahan dalam Islam, gak akan pernah bisa. Dan semua ajaran Islam itu bisa diterima dengan akal sehat. Ada orang yang baru, ya saya baptis setelah saya keluar dari penjara, dia terima Yesus, dan sekarang karena dia cerdas, sudah khutbah di mana-mana. Tapi bohong. Siapa namanya Din, orang yang kamu maksud itu? Kok gak berani sebutkan namanya, apalagi fotonya, kok gak ditunjukin sih?
Udin itu rajanya bohong dari dulu, omongannya gak bisa dipercaya. Cerita yang dibuat Udin hanya untuk membahagiakan kaum Oten. Ya, sudah mulai khutbah sekarang. Ya, jangan lupa, jangan keras seperti Abi kalau kalau khutbah di Indonesia nanti mereka paling benci. Memang disenangi oleh gereja-gereja di Indonesia kalau kita khutbah keras, tapi begitu kita ditangkap, tanggung jawab sendiri ya. Apa maksudnya, Din? Kok orang gereja di Indonesia itu senang dengan khutbah keras? Maksud keras itu menghujat Islam kan? Kacau nih omongan Udin. Pantes komentar-komentar Oten itu banyak sekali kata-kata yang menghujat Islam, Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berani mereka hujat. Rupanya ini hasil didikan khutbah keras di gereja. Memang disenangi oleh gereja-gereja di Indonesia kalau kita khutbah keras, tapi begitu kita ditangkap, tanggung jawab sendiri ya. Saking dengkinya sama Islam sampai bengek, napas sudah nggak karuan, urus aja agama sendiri, urus aja badan sendiri, hati sendiri. Nggak ada orang Islam yang terlalu benci ke Kristen sampai segitunya. Emang Udin ini parah, mirip Abu Jahal yang menaruh kedengkian yang sangat besar terhadap Islam. Hujatan, caciannya itu amat sangat menyakitkan. Tapi wajarlah, Udin kan punya penyakit gila akut, jiwanya terganggu, akibat stres dulu waktu dia jadi anggota NI. Justru yang perlu dikasihani, penyakit Udin ini menular kepada Oten pendukungnya. Mau gimana lagi kan? Emang saya lagi sakit. Kebalik. Sorry. Tuh kan dia ngaku sendiri, emang dia lagi sakit. Gimana itu Joper? Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Jangan dari Heli Bugi, jangan jadi provokator Pak, ngajak bejat-bejatan. Ayo Pak, nih kalau nggak bisa. Pecundang kamu. Dari Rahman Yusuf, dower otak udang, kedunguanmu tukar surgamu dengan supermi satu kresek. Saat makan panas-panas dowermu turun, naik muter-muter ditambah sambat banyak, doer maju mundur. Coba saja jika kau makan seperti itu di kacamu, kau pasti tertawa terbahak-bahak lihat dirimu. Oke. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa Bapak. Salam Abi Bapak Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memelihara, memberkati dan melindungi kehidupan Bapak. Ya, saya masih terlindungi. 3 hari yang lalu, bukan 3 hari yang lalu, saya nggak bisa bangun. Ya, gelap. Mau 3 hari gak bangun atau gak bangun selamanya, bukan urusan kita, Din. Sekarang mumpung ada kesempatan hidup, nyadar Din udah tua bangka, bentar lagi modar. Kasihani anak dan istrimu, jangan korbankan mereka demi gengsi dan kebodohanmu. Sekarang saja hidup di Amerika udah sengsara, apalagi nanti hidup di alam baka, diazab dan disiksa dalam neraka. Naujubillahi min dzalik. Sampai di sini dulu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.